Di sini saya akan menyampaikan materi ibadah haji. Haji asal maknanya menyengaja sesuatu. Menurut syarak, haji adalah datang ke Mekah, mengunjungi Ka'bah dan tempat-tempat lain untuk melakukan serangkaian ibadah dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Haji diwajibkan atas orang-orang yang mampu dan dilaksanakan satu kali seumur hidup. Ada juga syarat-syarat wajib haji. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik atau telah dewasa. Untuk anak-anak tidak wajib. Yang ketiga, berakal sehat, tidak wajib bagi orang gila. Yang keempat, merdeka, bukan hamba sahaya. Yang kelima, puasa. Rukun haji adalah perbuatan atau amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji. Jika tidak dikerjakan, hajinya tidak sah dan harus diulang hajinya pada waktu lain. Yang pertama, ihram. Ihram adalah niat memulai menunaikan ibadah haji dengan memakai pakaian ihram dari miqat. Yang kedua, wukuf. Berdiam diri dan berdoa di Arafah mulai tergelincir matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga, tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad berputar berlawanan arah jarum jam. Yang keempat, sa'i, yaitu lari-lari kecil antara Safa dan Marwah, dengan ketentuan yaitu dimulai dari Safa dan diakhiri di Marwah. Yang kelima, tertib, yaitu mendahulukan yang lebih dahulu dan mengakhiri yang akhir. Beberapa wajib haji. Wajib haji adalah suatu perbuatan yang harus dikerjakan, tetapi sahnya haji tidak bergantung kepadanya. Dan apabila wajib haji ini tidak dikerjakan, dapat diganti dengan dam atau dendam. Yang pertama, ihram sejak dari miqat. Batas waktu dan tempat yang sudah ditentukan untuk memulai berpakaian ihram dengan niat ihram. Yang kedua, mabit di Muzdalifah, sesudah larut malam pada malam hari raya kurban. Yang ketiga, melempar jamrah atau tugu bernama Aqobah pada hari raya Idul Adha. Yang keempat, mabit atau bermalam di Mina pada malam hari tasyrik. Yang kelima, melempar 3 jumrah. Yang keenam, tawaf wada. Macam-macam cara haji dan umrah dikerjakan bersama-sama. Ada 5 macam-macam sunnah ibadah haji. Yang pertama, membaca talbiyah selama dalam ihram sampai melempar jamrah Aqobah pada hari raya Idul Adha. Yang kedua, berdoa setelah membaca talbiyah. Yang ketiga, berzikir sewaktu tawaf. Yang keempat, sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Yang kelima, masuk ke Ka'bah Baitullah. Ada macam-macam larangan selama ibadah haji. Bagi laki-laki, memakai pakaian yang berjahit dan menutup kepala dan mata kaki. Bagi perempuan, menutup dahi dan kedua tapak tangannya. Bagi laki-laki dan perempuan, memakai bau-bauan yang harum atau wangi, menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain, memotong kuku, akad nikah atau menikahkan atau menjadi wali akad nikah, melakukan hubungan suami istri tahallul pertama. Ini dapat membatalkan hajinya dan dapat membatalkan umrahnya apabila terjadi sebelum selesai pekerjaan umrah. Berburu atau membunuh hewan darat liar yang halal dagingnya untuk dimakan. Ada juga tahallul. Tahallul itu menghalalkan atau membebaskan larangan dengan cara mencukur atau memotong rambut. Yang pertama, tahallul umroh, ketika selesai mengerjakan tawaf dan sa'i. Yang kedua, tahallul haji. Tahallul awal pertama itu melempar jumrah akibah. Pada 10 Zulhijjah sudah bebas ihram, tetapi belum boleh mengumpuli istri. Yang kedua, tahallul sani, setelah tawaf ifadah dan sa'i di Masjid Al-Mukarramah. Ada juga hikmah ibadah haji. Yang pertama, memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperkuat kemampuan fisik, mental dan akhlak mulia. Yang ketiga, memperkuat ukhuwah Islamiyah antara umat Islam sedunia menjadi ummah wahidah. Yang keempat, mengenal tempat-tempat bersejarah para nabi dan rasul.
Yang kelima, menumbuhkan semangat berkurban, sebab ibadah haji memerlukan banyak Islam sedunia sekali setahun untuk membahas problematika yang dihadapi umat Islam dan cara-cara pemecahannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.